Pernah nggak sih kalian kepikiran cerita penciptaan alam semesta yang beda? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah penciptaan yang super unik dan kompleks. Ini cerita soal konflik, eksperimen kosmik, dan siapa sih kita sebagai manusia? Semua ini digali dari sebuah sesi tanya jawab yang, wah, benar-benar bikin mikir. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan paling dasarnya. Kenapa sih alam semesta ini diciptakan? Buat apa ini semua ada? Menurut pandangan yang akan kita bahas ini, jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari alasan paling awal alam semesta ada, terus kita lanjut ke ujian besar para makhluk pertama, lalu masuk ke asal-usul manusia yang ternyata cuma eksperimen, menyelami pergulatan batin kita, dan diakhiri dengan apa yang terjadi setelah kita tiada. Siap? Oke, babak pertama, alam semesta untuk Nur Muhammad. Anggap aja ini fondasi dari seluruh bangunan cerita yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Jadi, apa itu Nur Muhammad? Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan sosok atau pribadi ya. Ini lebih ke cahaya atau esensi purba. Intinya, seluruh alam semesta ini dengan segala isinya itu diciptakan cuma sebagai wadah, sebagai panggung raksasa untuk esensi yang satu ini. Nah, dari sini ceritanya mulai seru nih. Kita bakal ketemu sama para pemain utama dalam drama kosmik ini. Dan kita akan lihat satu peristiwa penting yang jadi awal perpecahan di antara mereka. Disinilah kesadaran dan hierarki mulai terbentuk. Kenalin nih kelima makhluk purba ini. Adam, Ifrit, yang nantinya kita kenal sebagai iblis, lalu ada Khidir, Eva, dan Jibril. Mereka ini bisa dibilang manifestasi awal dari Nur Muhammad tadi. Dan mereka punya satu tugas utama, mempelajari alam semesta yang baru aja jadi. Bayangin setelah ribuan tahun mereka ngamatin hukum alam, tiba-tiba tes. Ujiannya itu soal seberapa paham mereka sama aturan main alam semesta, atau disebut juga ilmu kekuasaan. Hasilnya, ternyata Adam yang paling jago. Nah, Ifrit nggak terima, dia menolak mentah-mentah mengakui Adam lebih unggul. Jawabannya malah didasari sama ego atau nafs. Dia bilang dia lebih hebat karena dari api. Jawaban yang salah inilah yang akhirnya bikin dia diusir. Dan disinilah konflik pertama di alam semesta meletus. Oke, tadi kan ada konflik besar tuh. Terus, posisi kita, manusia, di mana dong? Nah, ini dia bagian yang menarik. Ternyata, asal-usul kita itu bukan bagian dari rencana besar yang sakral. Malah lebih mirip kayak eksperimen di laboratorium kosmik. Coba deh bayangin analogi kotak pasir ini. Keren banget kan? Jadi, para makhluk pertama ini pada dasarnya cuma lagi coba-coba. Kayak anak kecil main di kotak pasir. Mereka bebas aja gitu. Mau nyiptain apa aja, campur-campur elemen, terus lihat hasilnya. Dari proses trial and error inilah lahir macam-macam makhluk. Dari dinosaurus sampai ke prototipe manusia pertama. Dan ada lagi nih yang dirombak total di cerita ini. Kisah buah terlarang. Lupakan soal pembangkangan atau dosa. Di sini, ceritanya lebih mirip kayak para ilmuwan yang lagi buntu. Adam dan Eva itu lagi pusing 7 keliling. Gimana caranya nyatuin roh sama badan secara sempurna di eksperimen manusia mereka. Akhirnya, mereka nekat. Mungkin buah terlarang inilah jawabannya. Ingat kan, Ifrit diusir dan Jibril milih buat taat sama aturan? Nah, ini dia akibatnya. 4 makhluk sisanya nekat lanjutin eksperimen. Tapi karena formasinya nggak lengkap, cuma berempat dari 5, kekuatan yang mereka hasilkan jadi nggak sempurna. Ada cacatnya. Inilah yang disebut kesaktian. Anggap aja ini semacam nge-cheat atau nge-hack hukum alam, beda sama kekuasaan yang merupakan hukum alam sejati. Oke, dari skala kosmik yang gede banget, sekarang kita coba zoom in jauh ke dalam diri kita masing-masing. Bagian ini ngebahas soal medan perang batin yang, menurut pandangan ini, yaitulah yang jadi inti dari kondisi kita sebagai manusia. Dan pusat dari semua perang batin ini cuma satu kata, nafs. Bisa kita sebut ego, diri, atau hasrat duniawi. Uniknya, nafs ini satu, tapi dia punya 3 wajah atau topeng yang beda. Dan kerjaan 3 wajah ini cuma satu, bikin kita goyah dan gak seimbang. Nah, visualisasi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Bayangin hidup kita itu kayak lagi jalan di atas seutas tali. Rasa aku itu kalau kita terlalu condong ke kanan, merasa paling hebat, sombong. Rasa minta puji itu kalau kita condong ke kiri, haus pujian, butuh pengakuan orang lain. Nah, yang paling bahaya justru rasa suci. Ini terjadi pas kita malah diam di tempat, nggak maju-maju, karena ngerasa udah paling bener. Jadi kuncinya apa? Terus bergerak maju biar seimbang. Akhirnya kita sampai di bagian penutup.
Apa yang terjadi setelah semua ini berakhir? Setelah kita meninggal? Menurut pandangan ini, kenapa sih banyak arwah yang nyangkut? Dan siapa sebenarnya manajer di alam sana? Jawabannya, balik lagi ke naps. Jiwa-jiwa ini terjebak karena mereka belum bisa ngelepasin ego dan urusan duniawi mereka. Entah itu penyesalan yang dalam banget, dendam kesumat, atau sekedar rasa kepemilikan. Nah, di kondisi bingung kayak gini, mereka gampang banget jadi target buat direkrut sama faksi-faksi spiritual yang ada. Dan ternyata di alam baka itu ada dua kubu besar. Pertama, yang disebut malaikat, tanda kutip. Mereka ini tim pro aturan, motifnya altruistik, dan percaya semua makhluk itu setara. Mereka lah yang ngurusin surga dan neraka. Lawannya, siluman. Mereka ini tim egois yang penting kelompoknya dulu. Mereka cenderung pemberontak dan suka cari pengikut sendiri. Jadi setelah mendengar seluruh rangkaian cerita ini, pertanyaan besarnya kembali ke kita. Kalau ternyata dunia kita, keberadaan kita, itu hanyalah hasil dari sebuah eksperimen kosmik, lengkap dengan coba-coba, drama ego, dan kekuatan hasil nge-cheat, terus apa dong sebetulnya tujuan hidup kita? Coba deh direnungin.